Melempar isu, lalu kabur, menghilang, tak ada narasi baru, tak ada statement baru, tak ada klarifikasi, menghilang begitu saja. Dan itu adalah ciri utama dari perilaku hit and run, yang secara spesifik, tindakan ini mencerminkan karakteristik seorang provokator, manusia minus tanggung jawab, dan ciri-ciri manusia manipulatif. Selamat malam, saya Ngurah Erlin Punarbau dari Kubu Tambahan Buleleng, Bali. Berbagai macam isu datang silih berganti dan bermuara pada satu nama, ditujukan pada satu nama, dan satu nama tertuduh, dan satu nama juga yang dijadikan objek untuk ditimpakan kesalahan. Dan objek tersebut adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Hal yang ingin saya bahas tentang isu-isu yang menjadi perbincangan publik adalah tuduhan Roy Suryo terhadap ijazah beliau Pak Joko Widodo, lalu berganti tuduhan terhadap status pendidikan Wakil Presiden ke-14 Gibran Rakabuming Raka, kemudian polemik persoalan hutang investasi awal kereta cepat Jakarta-Bandung, lalu kemudian berganti yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki jabatan penting dalam Kabinet Merah Putih, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, membuat sebuah statement dan pernyataan. Ada bandara di Morowali seolah-olah negara dalam negara. Pernyataan senada disampaikan oleh mantan wartawan senior Kompas, Edna Carolina Petisina. Apa kabar Ibu Edna Carolina Petisina? Apa statement Anda berikutnya? Apa bukti Anda? Apalagi yang bisa Anda sampaikan? Begitu lantang, Edna Carolina Petisina bersuara dalam sebuah podcast Madilog yang berbicara tentang Bandara Morowali, Indonesia Morowali Industrial Park. Dia juga mengatakan persis dan senada seperti apa yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin yang mengatakan ada anomali, ada bandara di Morowali di mana otoritas negara tidak hadir di dalamnya. Dua pernyataan dari seorang petinggi di Republik ini dan juga disampaikan oleh wartawan senior Kompas Edna Carolina Petisina. Lalu kemudian dijadikan pergunjingan publik, menjadi pembahasan publik. Beramai-ramai orang menyebarluaskan, membuat video, bahkan bisa membuat kesimpulan sendiri. Sebut saja politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, dan juga senator anggota Dewan Perwakilan Daerah dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara Laude Umar Bonte. Membuat narasi sedemikian rupa, tapi entah kenapa videonya dihapus. Seseorang yang suka melempar isu lalu lenyap, menghilang, bias adalah ciri utama perilaku hit and run. Dan secara spesifik, tindakan ini mencerminkan karakteristik seseorang provokator, merupakan karakteristik dari orang-orang yang minus tanggung jawab dan juga manipulatif. Sengaja melemparkan pernyataan-pernyataan kontroversial atau rumor untuk memancing kegaduhan tanpa niat untuk memberikan klarifikasi, apalagi data dan bukti. Kemudian tipe menjadi orang-orang yang minus tanggung jawab atau bahkan juga tidak memiliki tanggung jawab, tidak bersedia memberikan klarifikasi, bukti, apalagi mempertanggungjawabkan dampak dari apa yang disampaikan. Lalu yang paling penting dari semua itu adalah orang-orang yang terbiasa melemparkan isu ke hadapan publik sehingga menjadi perbincangan publik, sehingga menjadi perguncingan publik dengan tujuan untuk pembusukan karakter seseorang adalah ciri-ciri seorang yang memiliki sifat manipulatif. Biasa melakukannya untuk mengalihkan perhatian publik, pengalihan isu-isu yang besar dari masalah-masalah yang lebih penting. Saya berikan satu contoh. Di bulan November 2025, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sugiri Sancoko
yang menjabat sebagai Bupati Ponorogo kena OTT KPK. Adakah buzzer-buzzer PDI Perjuangan berbicara dan membahas persoalan Bupati Ponorogo yang kena OTT? Tidak ada. Lalu apa yang dibahas oleh buzzer PDI di bulan November? Persoalan Morowali Industrial Park. Kemudian di bulan Desember, Bupati Bekasi Ade Koswara Kunang yang terpilih menjadi Ketua DPC PDI Kabupaten Bekasi periode 2025 hingga 2030. Beramai-ramai buzzer PDI Perjuangan, sebut saja Husnul Khotimah, di akun Instagramnya menyebarkan sebuah foto di mana Ade Koswara berpose bersama dengan wakil presiden dengan narasi seolah-olah Ade Koswara pindah partai. Hal yang cukup jelas dan hal yang cukup untuk menjelaskan bahwa buzzer PDI Perjuangan adalah contoh-contoh manusia manipulatif. Mencoba menyebarkan sesuatu untuk mengalihkan perhatian publik. Persoalan banyak kader PDI Perjuangan yang otaknya otak maling. Pertanyaan saya, adakah uang hasil korupsi dari bupati-bupati yang kena OTT KPK masuk ke rekening partai? Sah-sah saja saya bertanya. Sebagaimana yang disampaikan oleh mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Profesor Marwar Sihaan bahwa setiap warga negara sesuai dengan pasal 28 huruf F memiliki hak untuk bertanya tentang hal-hal yang menyangkut data pribadi. Bisa saja aliran dana dari pelaku korup di Republik ini apakah masuk atau tidak ke dana partai. Berbagai macam isu dihembuskan, berbagai macam isu disebarluaskan. Tujuannya untuk pembusukan citra seorang pejabat tinggi di Republik ini. Upaya untuk membunuh karakter, merusak kredibilitas sekaligus citra dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Lalu apa hasil dari setiap pembahasan tokoh-tokoh tersebut? Bahkan kader PDI Perjuangan yang pernah tergabung di Partai Demokrat dan sempat juga bergabung ke Partai Gerindra, Ferdinand Huta Hayan, justru membuat pernyataan yang membuat saya berani menyimpulkan bahwa Ferdinand Huta Hayan itu adalah provokator sejati di Republik ini. Ferdinand Huta Hayan provokator, tipe manusia manipulatif dan manusia minus tanggung jawab. Ferdinand Huta Hayan mengatakan Jokowi bisa dikategorikan makar di kisruh Bandara IMIP. Lalu apa yang sudah dilakukan oleh Komisi 5 DPR RI? Dari data yang saya baca dari Detik Finance pada tanggal 26 November 2025, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mengatakan keberadaan bandara ini banyak dikaitkan dengan pengelolaan kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park yang menjadi pusat hilirisasi komoditas nikel. Menyangkut hal ini, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menjelaskan, Bandara IMIP merupakan bandara khusus yang keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan sejumlah aturan turunannya. Menurutnya, selama operasi bandara tidak melanggar aturan, seharusnya keberadaan bandara tersebut tetap aman. Kami tidak menangkap ada hal yang aneh-aneh dalam operasi bandara IMIP dan tidak ada laporan juga. Demikian disampaikan oleh Lazarus, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di hadapan wartawan Detik Finance. Lalu ada yang berbeda di tanggal 5 Desember. Lazarus kemudian menyampaikan perbedaan pendapat. Dugaan pelanggaran di PT IMIP akan diusut DPR pertimbangkan bentuk panja khusus. Tanggal 5 Desember 2025. Sekarang 27 Desember 2025. Apa kelanjutan dari lemparan isu yang disampaikan oleh mantan wartawan senior Kompas Edna Carolina Petisina? Apa tindak lanjutnya? Berhasilkah tujuan kalian untuk menjadikan buruk citra Presiden ke-7 Republik Indonesia? Tidak. Saya Ngurah Erlin Punarbawa dari Kubu Tambahan, Buleleng, Bali.